Saya pendeta yang suci. Sudah mengatakan ini, disilakan masuk ke dalam satu kamar. Di itu Colorado. Lalu sudah dia masuk ke dalam pusat sinode ke satu kamar. Silakan nonton sebentar. Ditayangkan rekaman itu. Setelah ditayangkan, dia pucat sekali. Mukanya berubah warna. Dan baru dia mengatakan, memang itu saya. Saya sudah berbuat dosa. Jadi bagaimana? Sekarang bagaimana? Semua rapat di situ. Mereka menjatuhkan hukuman kepada dia. 2 tahun tidak boleh khotbah. Nah ini adil bukan? Ini baik bukan? Karena pendeta kalau sudah berbuat dosa harus dihukum kok. Harus dikasih tahu hukumannya begini. Mungkin engkau rasa 2 tahun itu tak cukup ya. Lebih baik 5 tahun atau seumur hidup tidak usah khotbah lagi. Begitu aja. Saudara. Dan dia sesudah itu dia berkhotbah terakhir kepada 8.000 orang lain dengan cara nangis-nangis mengaku dosa. Seperti Daud mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Dengan tangisan, aku berdosa, aku telah berzina. Saudara-saudara, saya selalu mau tanya, kenapa orang-orang mengaku dosa setelah diketemukan? Kenapa orang tidak sadar sebelum? Seorang pendeta murid saya yang sangat-sangat berbakat setelah berzina diketemukan oleh orang di salah satu kota di Jawa Tengah. Lalu dia mengatakan, orang begitu kejam terhadap saya. Saya kurang puas dengan nyonya saya. Saya melakukan ini, dikejar, dihukum, dimaki-maki, lalu disiarkan kemana-mana. Orang sangat kejam terhadap saya. Sampai ia masih mempersalahkan orang. Ia masih rasakan orang lain kejam kepada kamu. Engkau tidak merasa engkau sendiri yang paling kejam terhadap dirimu. Engkau sendiri berani merusak dirimu yang pernah dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Yang kejam bukan orang lain, dirimu. Ya aku juga sadar salah saya. Aku sekarang merasa sangat menyesal kenapa saya melakukan itu. Saya tanya kepada dia, kenapa engkau baru merasa menyesal? Baru sadar setelah. Kenapa tidak sadar sebelum? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Akhirnya dilempar ke luar negeri. Ke tempat di mana orang lain tidak tahu. Supaya dia boleh mulai lagi. Tidak beres. Dan tidak membereskan. Karena apa? Sekarang mau lempar ke mana? Lempar ke bulan pun ada orang tunggu komputer di situ. Melihat email. Saudara-saudara. Seluruh dunia sudah menjadi satu kampung kecil. Seluruh dunia sudah menjadi satu data bank daripada semua data-data yang sudah dikejar oleh orang lain. Saudara-saudara sekalian, cintailah mukamu, hargailah mukamu. Mukamu ini berharga sekali loh. Meskipun kurang cantik, berharga sekali. Kalau mukamu sudah dinodai, engkau pakai ratusan miliar untuk bikin kembali, tak bisa. Orangnya, oh ini, sudah tidak bisa. Dan Yesus memakai ilustrasi yang terbaik di dalam sepanjang sejarah. Kalau garam sudah kehilangan asinnya, sudah tidak rasanya, bagaimana mengembalikan rasa aslinya lagi? Akan menjadi tidak berguna dan dibuang di jalan untuk diinjak-injak orang. Saudara-saudara sekalian, mari kita hidup kebenaran, hidup kesucian, hidup di dalam mengikuti teladan Yesus Kristus. Karena dia sudah menembus kita, membeli kita dengan darah yang begitu berharga. Untuk menjadi tebusan yang mulia. Untuk menjadi tebusan yang berharga di hadapan Tuhan. Dan engkau jangan digoda lagi. Engkau jangan disesatkan lagi. Penyesat-penyesat pakai teori apa, pakai cara apa saja. Engkau harus perhatikan, lihat. Ada perbedaan antara teori yang dikatakan dan fakta kebenaran yang dia lakukan. Di sini katakan, yang berbuat benar adalah benar. Dan seperti Kristus adalah benar. Yang berbuat dosa adalah berasal dari iblis. Karena iblis itu dari asalnya, dari permulaan berbuat dosa. Dan dia adalah bapa semua orang yang berbuat dosa. Malam dia berkhotbah kepada orang-orang itu 8.000. Malam itu saya ada di Amerika. Dan saya malam-malam tidak bisa tidur.
Saya buka TV, ketemu Jimmy Swaggart lagi khotbah, nangis. Oh Tuhan, ampuni saya. Pendengar dia yang sangat cinta kepada dia, yang sangat setia kepada dia, banyak yang cucurkan air mata. Di dalam satu keadaan yang sangat menggerakkan 8.000 orang, ada yang tercengang, masa pendetaku bisa berbuat begini. Ada yang terharu, dia kok berani mengaku di hadapan begitu banyak orang. Ada orang menangis karena kasihan. Ini pendeta yang saya paling sayang kok menjadi begini. Saudara-saudara, saya mau tanya, sesudah itu betulkah dia bertobat? Betulkah dia taat disiplin yang dilakukan oleh sinodenya? Tidak. Setengah tahun kemudian dia pikir kalau dia harus tunggu 2 tahun baru khotbah, dia kerugian terlalu besar. Langsung dia mengumumkan, dia undur diri dari sinode. Dia bentuk gereja baru. Bikin sesuatu karena masih banyak orang yang senang sama dia. Masih banyak orang yang masih menghormati dia. Mereka yang nangis-nangis di dalam kebaktiannya masih menjadi pendukung dia. Bahkan dia keluar dari bentuk sesuatu lagi. Tetapi sekarang bagaimana? Michael, you tahu enggak? Jimmy Swaggart sekarang bagaimana? Tidak ada kabar. Saya akan berkata kepada saudara. Kalimat Yesus terjadi. Garam kalau sudah kehilangan asinnya,